Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stevi Tiarus Laban, saya dari kelas 10 LP2. Di sini saya akan menjelaskan materi MTK saya tentang SPTD FLK, sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Mau kita bahas di sini tuh yaitu SPTD FLK, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Jadi di sini sudah ada contoh soalnya. Yang linear tuh x kurang y besar dari 2. Yang kuadrat y besar sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Ini yang kuadrat. Jadi di sini kita kerjakan yang linearnya dulu. Kalau yang linear, ubah pertidaksamaan ke dalam bentuk persamaan. Itu langkah pertamanya. Kita catat dulu soal linear. Itu x kurang y besar dari 2. Nah, jadi cara mengubahnya itu tinggal ini kita ganti jarum sama dengan itu. X kurang y sama dengan 2. Ininya aja diganti jadi sama dengan. Terus langkah selanjutnya itu yaitu titik potong sumbu x y sama dengan 0. Caranya yaitu yang ini kita tulis x kurang y sama dengan 2. Nah, di sini kan nilai y-nya 0, berarti nanti di sini kita ganti jadi 0, berarti x kurang y di sini kan 0. X kurang 0 sama dengan 2. X kurang 0 kan x sama dengan 2. Dapat berarti ini x, y sama dengan x-nya 2, y-nya 0. Selesai. Titik potong sumbu x. Kita cari titik potong sumbu y. Kalau titik potong sumbu x tadi kan y sama dengan 0. Kalau titik potong sumbu y berarti x sama dengan 0. Tinggal dibalik aja. Di sini sama, kita masih pakai yang ini. X kurang. Nah, kalau mencari titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Kita catat yang soal ini tadi. X kurang y sama dengan 2. Kalau yang ini tadi y-nya diganti jadi 0. Kalau ini x-nya diganti jadi 0, berarti 0 kurang y sama dengan 2. 0 kurang y kan nggak bisa, pasti dia bakal min. Jadi sini min y sama dengan 2. Ini nggak bisa jadi min, ini harus positif. Jadi supaya hasilnya positif atau tidak negatif, kita kali juga dengan min. Kali min. Nah, ini juga dikali min. Dia nggak boleh minus, dia harus positif. Min kali min positif, berarti y sama dengan min kali positif min 2. Berarti nilainya x, y sama dengan x-nya 0, y-nya min 2. Nah, lanjut kita cari uji titiknya. Masih sama, kita masih pakai x kurang y besar dari 2. Ini dari sini. Sebelum diubah ke bentuk persamaan. Ini masih dalam bentuk pertidaksamaan. Kita catat ini dari soal ya, guys. Terus x sama y-nya nilainya sama-sama 0, berarti 0 kurang 0 besar dari 2. 0 kurang 0, 0 besar dari 2. Di sini kita harus menentukan ini pernyataannya benar atau salah.
0 besar dari 2. Jelas-jelas pernyataannya salah, jadi ini kita catat aja salah gitu pernyataannya. Setelah ini kita lanjut buat garis grafiknya. Setelah kita buat garis grafiknya kayak gini, kita harus tentuin titiknya gitu. Tadi nilai X nya kita dapat yaitu 2, nilai X nya 2, nilai Y nya min 2, nilai X nya 2, berarti di sini X nya 2 dan 0, kemudian min 2 dan 0. Di sini kita tarik garis, guys. Kita tarik garis dari 2 ke min 2 ini. Nah, kemudian kita arsir. Cara menentuin arsirnya ke dalam atau ke luar itu dengan cara pernyataannya tadi. Pernyataan kita di sini salah. Karena keterangannya, jika pernyataannya salah, maka arsirannya menjauhi titik nolnya. Tapi kalau jika pernyataannya benar, kita harus mendekati nolnya. Karena di sini pernyataan kita salah, kita harus arsir menjauhi dari nol ini. Arsir. Selesai deh. Setelah kita selesai mengerjakan linear, kita lanjut ke kuadrat. Cara pertamanya masih sama-sama mengubah ke bentuk persamaan. Di sini sudah ada soal pertidaksamaannya, kita harus ubah ke bentuk persamaan. Cara mengubahnya itu ini diganti dengan sama dengan. Berarti di sini Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Setelah ini kita lanjut mencari titik potong sumbu X. Kita mencari cara yang pertama, kita lanjut cara yang kedua, yaitu titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Di sini diketahui bahwa nilai Y-nya itu sama dengan 0. Kita ganti Y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Nah, di sini kita harus faktorkan dia. Berapa dikali berapa yang hasilnya min 3, tapi kalau dijumlahkan dia menjadi 2. Kita cari pemfaktornya. Min 3. Faktorkan. Berapa dikali berapa hasilnya min 3, tapi kalau dia ditambah atau dijumlahkan hasilnya 2. Berarti min 1 dikali 3. Jadinya kalau dikali min 1 sama 3 itu min 3, tapi kalau dia ditambah hasilnya 2. Setelah dapat, kita buat di sini 0 sama dengan sini X dikurang 1 tutup kurung X di sini positif ditambah 3. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa di sini min, kenapa di sini positif. Nah, dari pemfaktoran ini, di sini kan satunya min, di sini positifnya 3. Nah, di sini positif 3, di sini min 1. Setelah itu kita cari X kurang 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. X ditambah 3 sama dengan 0. X sama dengan ini pindah ruas. Sini min 3. Ini dapat nilai X nya dan dapat juga nilai Y nya. X, Y, X nya 1, Y nya 0, X nya min 3, Y nya 0. Nah, yang kita tadi cari ini itu
titik potong sumbu X. Lanjut kita cari titik potong sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu Y, X-nya yang 0. Di sini kita ganti X-nya menjadi 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 buka kurung 0 kurang 3. Y sama dengan 0 kali 0, 0. Ditambah 2 kali 0, 0. Kurang 3. 0 tambah 0 kan 0. Jadi min 3. Dapat dia X, Y dengan 0, min 3. Inilah nilai Y-nya. Setelah kita mencari titik potong sumbu Y, lanjut kita mencari nilai D-nya. Di sini D mempunyai rumus, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Kita harus tentuin dulu mana A, mana B, dan mana C. Kalau dia mencari nilai D, ininya tadi kembali ke soal sebelum dia diubah ke bentuk persamaan. Kita tentuin di sini nilai A-nya itu 1. Dari sini, ini A, ini B, dan ini C. B-nya 2, C-nya min 3 dari sini. Lanjut, D sama dengan B pangkat 2. B-nya 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali min 3. Dari sini 4 dikali A dikali C. Berarti D 2 kali 2 4 dikurang 4 kali 1 4. 4 kali min 3 min 12. Jadi D sama dengan 4. Ini negatif kali negatif positif. 4 ditambah 12 dengan 16. Nilai D-nya. Menentukan nilai D, kita lanjut mencari titik puncak kurvanya. XP, YP. XP min B per 2A dan YP min D per 4A. Cari XP dulu. Tadi di sini nilai rumus XP-nya itu min B per 2A. Min B di sini min 2 per 2 dikali 1. Jadi di sini min 2 per 2 dikali 1. XP sama dengan min 2 per 2. Sama dengan min 2 bagi 2 min 1. Setelah kita mencari XP, kita lanjut mencari YP. Nah, YP, rumus YP di sini yaitu min D per 4A. Min D, nilai D-nya 16, berarti min 16 per 4 dikali 1. Jadi di sini min 16 per 4 dikali A-nya tadi 1. YP sama dengan min 16 per 4 kali 1, 4. YP sama dengan min 16 dibagi 4. Simpel aja. 4 dikali berapa hasilnya 16? 4. Di sini ada min, jadi min 4. Dapat nih nilai XP dan YP-nya. XP-nya min 1, YP-nya min 4. Kita menentukan XP dan YP-nya, kita lanjut mencari uji titiknya. Uji titik X, Y sama-sama 0 nilainya. Saya ganti berarti 0 sama dengan nilai X-nya 0 juga ditambah 2 kali 0 min 3. 0 besar sama dengan 0 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 min 3. Jadi
0 besar sama dengan min 3. Jadi 0 lebih besar dari min 3 dan pernyataan itu benar. 0 lebih besar dari min 3. Jadi di sini nilai x, y sama dengan x-nya 0, y-nya min 3. Seperti linear tadi, dia sama-sama menggunakan grafik. Di sini saya sudah membuat garis gambar grafiknya. Di sini kita harus menentukan titik-titiknya. Nah, tadi titik puncak kurvanya itu min 1 sama min 4. Min 1 dengan min 4. Kita ketemuin dia. Nah, di sini. Setelah kita menentukan titik puncak kurvanya yang min 1 dan min 4 tadi, kita lanjut ke nilai x dan y-nya. X-nya 1, y-nya min 3. X-nya 1 min 3. X-nya 1 3. Kita buat titik puncak kurvanya itu. Lanjut kita tarik garis dari min 3 ke sini, ke sini. Kemudian kita arsir ke dalam atau mendekati 0. Kenapa mendekati 0? Karena tadi pernyataannya benar. Sedangkan keterangannya, jika pernyataannya benar, arsirnya di dalam atau mendekati 0. Tetapi kalau pernyataannya salah, arsirnya menjauhi 0 di sini. Tapi karena pernyataan yang kita cari ini benar, kita arsirnya mendekati 0. Arsir segini. Jadi segini dulu video pengerjaan soal SPTD/FLK, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat dari saya. Terima kasih, semoga teman-teman mengerti ya. Bye bye.